Ceritanya Sofwan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Pernah kami sedang dalam perjalanan sama Nabi, fa baina nahnu indahu, saat kami sedang bersama beliau, idnadahu a'rabiyun. Kalau ada kata itu tiba-tiba. Tiba-tiba. Iya. Idnadahu, tiba-tiba ada yang manggil beliau a'rabiyun. A'rabiyun ini selalu dimaknai orang Arab deso, badui. Orang Arab badui. Ya, ini fisiknya kuat-kuat, Pak. Makannya luar biasa banyak. Saya pernah waktu kemarin umroh, ada jemaah yang di luar dari program hotel, Ustaz pengen makan daging unta, pengen makan daging kambing, nasi Arab, namanya nasi mandi. Yalah, patungan kita, patungan. Ya, satu orang 50 real, karena satu nampan tuh lumayan 1 juta juga. Nah, pergilah kami makan. Di depan kasir dia nanya, kam nafar, berapa orang? Kami berempat. Pesannya buat berapa? Talata nafar. Pesannya buat orang 3 orang karena porsi Arab. Saya bilang pesan aja 4. Antum jangan bilang 4. Saya kan badan banyak, makan banyak. Ini porsinya bukan Indonesia punya. Ya, nasi sebulan, ayam mutilasi. Kalau di sana banyak. Ya. Udah kami makan porsi kambing bertiga. Itu kalau saya hitung-hitung 245 real. Kurang lebih 1.100.000 tuh kurang lebih sama minum-minumnya. Taksinya dari Masjidil Haram 20 real, bolak-balik 40. Makan kami berempat, ya. Saya mutawif, 2 jemaah, 2 pegawai, kawan-kawan, satu kamar. Makan porsi 3, nggak habis, Pak. Yang makan sudah badak-badak nih, nggak habis. Terakhir ada 1/2 air mineral ini, paha kambing, nggak sanggup lagi. Udah begitu kan, porsi kami. Tiba-tiba kami nak pergi, di sebelah kami ada Arab Badui, agak-agak hitam, tinggi besar. Dia makan porsi macam kami sendirian, coba. Ditambah ada kepala kambingnya, udah tergeletak kepala tuh, slow aja dia. Ini kita berkelahi mau ngabisin ini, dia sendiri slow aja, Pak. Slow aja. Orang Arab Badui begitu, ya. Jadi kalau Anda beli fried chicken 1 porsi di sana kayak Al-Baik, ya, itu ayamnya 3 potong besar-besar. Kalau kita beli fried chicken 1 porsi, 1 potong kecil, udah mau sekarat ayamnya kan. Itu orang Arab Badui. Nah, setiap ada kata-kata Arab Badui pasti menggunakan kata-kata A'rabiyun. Berarti ya mereka orang baik, cuman mereka di desa sana, di gurun-gurun. Biasa kerja keras, penggembala, ya. Kalau sudah kenal agama, saklek, mengamalkannya kuat gitu, itu orang Arab Badui. Cara berbicaranya pun ya orang gurun, intonasinya besar. Tiba-tiba waktu beliau sedang sama Nabi, kata Sofwan, datang Arab Badui bisautin lahu jahwariyun. Tiba-tiba memanggil Nabi dengan suara yang besar. Terus tidak pakai titel lagi. Ya Muhammad. Coba bayangin, Pak, lagi pengajian tiba-tiba datang di belakang. Reza, Reza gitu kan. Mau kelahi di mana? Berarti saya bilang gitu kan. Mau kelahi di sini atau di sana gitu kan. Kok panggil betul sikit. Ini manggil Nabi di depan sahabat. Ya Muhammad, ya Muhammad. Yang lain tuh nggak ada yang berani begitu, karena dalam surah Al-Hujurat kan dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau angkat suara di atas Nabi, itu nggak boleh. Tapi dia, ya Muhammad, ya. Fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi ha'um. Ya, maka Nabi menjawab sekeras dengan dia. Ya, ada apa? Ha'um itu. Ya, mari, ada apa? Jadi Nabi tanggapinnya nggak begitu lembut karena menyeimbangkan. Ya Muhammad, ha'um. Iya. Nabi jawab begitu. Sahabat yang lain geram. Tapi ini orang caranya kurang baik, tapi yang ditanya luar biasa gitu kan. Tiba-tiba Sofwan bilang, "Waihaka, celaka kau. Ugdud bin sautika,
tolong pelankan suaramu. Namanya orang deso. Sofwan tersinggung kan, uktub min sautik, tolong pelankan suaramu. Fa innaka 'indan nabi, sesungguhnya engkau sedang berhadapan dengan seorang nabi. Wa qad nuhita an hadza, kamu sudah dilarang untuk melakukan itu. Tapi namanya orang desa kata, wallahi la aqdud, demi Allah bodoh amat saya gak bakalan kecilkan suara. Aku tak pikir, karena memang beginilah aku cakap. Jadi kayak orang gurun itu Pak, rumah ke rumahnya kan angin Pak, dan itu di gunung-gunung. Jadi kalau manggil orang, ya Ahmad, aina kunta fil lail, gitu ngomongnya. Wahai saudaraku, dari mana kamu malam tadi? Jadi kalau di sana, kalau bapak ketemu orang nggak kenal, panggil aja Ahmad. Ketemu siapa-siapa, Ahmad, ya Ahmad, ya Ahmad. Itu panggilan wahai tuan, gitu, yang sopan. Ya, jangan ya Abu Jahal, ya Abu Jahal, jangan, tak tumbuh bapak. Ya, kalau nggak kenal orang, ya, misalnya berhentiin taksi, ya. Mau kemana? Mat'am, ya. Kam ya Ahmad, gitu. Kam ya Ahmad, gitu. Ya, jadi itu biasa, gitu. Tapi si kawan ini nggak mau, dia nggak mau nurunkan, ya. Akhirnya qala al-a'rabiyyu, dia tetap aja nyeletuk. Dia tanya kepada Nabi, al-mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaqu bihim. Bagaimana ya Rasulullah, ada seseorang mencintai satu kaum tapi nggak pernah ketemu dan bersama-sama. Maksudnya siapa? Ini orang Arab Badui tinggal di gurun-gurun. Dia dengar tentang cerita Nabi dan para sahabat, pengen tinggal sama-sama mereka, tapi nggak bisa karena banyak amanah. Gimana statusnya itu? Akhirnya Nabi mengatakan almar'u man ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Jadi dia menyatakan, saya ini cinta dengan kau dan sahabatmu, tapi aku nggak bisa tinggal sama kamu di Madinah. Saya ada tanggung jawab di kampung saya mencintai kalian. Kan baik kan? Gimana tuh? Maka kata Nabi, seseorang akan bersama siapa yang ia cintai di hari kiamat. Gitu. Itulah Nabi jelaskan tentang, ya, cinta, ya. Famazala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghrib masirata ardihi yasirur raqib fi ardihi 40 wa 70 aman. Nabi jelaskan sama si Badui itu sampai Nabi menjelaskan tentang nanti, ya, di sebuah tempat itu di negeri Syam ada pintu yang besar, luasnya seluas barat dan timur. Itulah pintu tobat, sebesar itulah pintu tobat yang Allah berikan kepada orang. Pintu tobat dari ujungnya ke ujungnya selama 40 tahun perjalanan atau 70 tahun perjalanan, ya. Nah ini, ya, adalah hadis yang cukup panjang kita bahas. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini, ya. Nah, kemudian kata Sofwan, yang dimaksud pintu tobat itu, jadi Nabi saking antusias dengan pertanyaan si Badui ini ketika dia dengar ada Nabi di situ banyak bertanya tentang agama. Jadi orang Badui itu kalau sudah ngamalkan agama kuat dia. Cuman karena dia tinggal di dusun yang berbeda dari kehidupan Nabi, kan jarang dengar kajian-kajian. Makanya ketika ketemu dia banyak ngasih. Dan kenapa jarang dengar kajian? Kenapa? Sebabnya itulah mereka kurang mahir dalam beretika dan tata krama. Nah, sahabat Nabi itu tadi marah karena nggak sopan. Tapi macam mana Nabi itu memahami? Kita pengen marahin orang yang tak paham. Maklum aja lah, maklum aja gitu. Ya. Nah, itu hadis yang kita bahas hari ini. Apa saja faedah dari hadis ini? Banyak nih, ya. Yang pertama, afadul hadis, faedah hadis yang pertama, al-hathu ala talabil ilmi wa su'alul mukallif ahlal ilmi amma ashkala min amri dini. Yang pertama, kisah dari hadis ini adalah tentang Zir yang bertanya kepada orang alim, ya. Makanya kita itu harus punya waktu khusus untuk bertanya kepada orang alim tentang perkara-perkara yang masih muskil dalam diri hati kita. Dan ketika Zir ini ketemu Sofwan, dia tanya banyak.
Bagaimana hukumnya ngusap itu? Bagaimana cinta dalam perspektif Rasulullah? Bagaimana tentang itu? Ya, itulah yang dilakukan oleh Zir bin Hubaish kepada Sofwan bin Asal, sahabat Nabi, faqih, ya, orang alim dari sahabat Nabi. Kita harus begitu. Sesekali bapak ibu harus sowan ke orang alim, ke para kiai, para ahli ilmu, tanya tentang perkara-perkara yang dicatat, gitu ya. Hadis yang kedua, jawazul masah alal khuffaini, ya, kebolehan mengusap alas kaki, ya, wa maddatuhu lil musafir, dan batasan buat orang yang sedang safar thalathata ayyam, 3 hari, ya, walil muqim yauman wa lailah, buat orang yang muqim 1 hari 1 malam, ya. Oh, ini panjang pokoknya, ya, itu yang tadi sudah kita bahas, ya. Wa an yalbisa ba'da taharah kamilah, dia pakainya dalam sudah suci, batasannya seperti ini seperti itu, ya. Silakan. Jadi kalau bapak sedang perjalanan pakai sepatu, ya kalau lagi umroh lah, umroh atau yang kerja di talim gitu, ya, kan nggak bisa di perjalanan kita buka-buka sepatu, repot. Kayak kemarin itu pernah terjadi, jemaahnya itu memaksakan sehingga dia pakai dalam keadaan basah di bandara Jeddah yang sangat dingin. Dia dalam pesawat 10 jam karena nggak ngamalin fikih ini. Kan kos kaki kalau basah tuh kaki ini fatal, Pak, menggigil, Pak. Makanya kaki itu kalau mending, kecuali dia pakai kaos kaki cadangan. Itu saya aja bawa di tas ransel kaos kaki cadangan. Ya, itulah pentingnya dia mengamalkan ilmu ini. Yang ketiga, ya, bagaimana seorang badui yang desok sangat mencintai Nabi dan para sahabat, sehingga dia sangat pengen hidup dengan kehidupan seperti Nabi dan para sahabat, namun tidak bisa. Tapi Nabi janjikan kecintaan kamu itu nanti membuat kamu dan kita bertemu di surga. Itu, ya. Yang keempat, kesabaran Nabi dalam menghadapi orang yang nanyanya mengesalkan. Itulah hebatnya Nabi. Mungkin kalau bukan Nabi, kalau Ustaz Reza ditanya begitu, ya Riza, bukan menjawab malah menggulat, ngajak orang bergulat, gitu, ya. Ini kesabaran Nabi bisa jadi contoh buat kita, ya. Demikian, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap imam itu akan menyampaikan sebelum sholat dilaksanakan, saf rapat dan luruskan. Yang saya mau tanyakan, hukumnya bagaimana? Sudah itu jarak yang diperkenankan itu berapa, Ustaz? Maksudnya begini, ada kadang-kadang kan agak jauh, sisi kaki kanan atau apa itu agak jauh. Itu yang saya tanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, memerintahkan meluruskan saf ini termasuk sunnah yang muakkadah, ya, harus ditekankan. Karena apa? Karena fa inna taswiyata shaf, kelurusan shaf, min tamami shalah, termasuk kesempurnaan dari salat kita. Nah, bagaimana caranya? Memang Nabi perintahkan, ya, maka rapatkanlah antara bainal aqdam, ya, wasufufi wal aqdam, saf dan kaki-kaki kamu, ya. Bagaimana Nabi perintahkan kita rapat, ya, kama bainal manakib wasuddur khalal, sebagaimana antara bahu-bahu kamu dan saudara kamu, gitu, ya. Jadi kita memang diperintahkan untuk merapatkannya, dan ini kita tidak boleh alergi, ya, tidak boleh alergi. Memang diperintahkan untuk sebaiknya merapatkan.
Namun di dalam hadis ada yang Nabi mengatakan walinu baina akhwaikum, tapi kamu dalam merususkan saf berlemah lembutlah. Jangan ada yang pengen rapat maksakan memijak saudaranya, itu tidak lembut. Walinu kata Nabi, linu dari kata layyin. Jadi kamu boleh rapatkan tapi lemah lembut. Gak boleh sampai dibeginikan, kawan ini sampai terasa kukunya gak digunting. Saya pernah kejadian Pak di Bukit Raya, semangat kawan ini kuku kelingking panjang menancap di saya punya. Saya geser, dia geser lagi. Ini kan sunnah Ustadz, sunnah kuku engkau tak sunnah, saya bilang. Betul tak? Walinu baina akhwaikum, berlemah lembut. Jadi memang sunnahnya ditempel, tapi tidak boleh berlebihan. Begitu. Namun para ulama mengatakan menempel ini sebenarnya salah satu wasilah untuk mencapai kelurusan. Ya, yang penting adalah pertama saja. Kenapa disuruh nempel? Supaya safnya lurus. Dan lurusnya saf bukan ujung tapi tumit belakang. Ya, ini ukurannya tumit. Jadi yang rata itu belakangnya, bukan depannya, karena jempol kita beda-beda panjangnya. Ukuran kita adalah belakang tumit bapak, bukan ujungnya. Itu. Akhirnya kata para ulama, berarti rapat itu bukan esensi utama, tapi lurus. Berarti kalau kita sudah upayakan rapat, di rakaat kedua bergeser, nggak ada masalah. Yang penting upaya meluruskan sudah sempurna. Yang ketiga, buka sewajarnya selebar bahu. Berarti selebar bahu sudah. Sama kayak kita baris berbaris PBB. Gak usah lebay, kawan ini belum paham dikejar dia gitu. Kawan itu belum paham kan? Kalau bapak kan paham, dikejar lagi. Paksa dia, trek, sobek pula. Ya. Nah tentunya kalau bapak ketemu macam saya, gemuk, bapak buka sebahu, sama saya mau nempelnya susah karena mentok di sini. Ya udah pahami. Tapi satu sisi harus objektif dan imbang. Kita tidak boleh alergi mendekatkan, tapi jangan sampai berlebihan. Dan pendekatkan ini di awal intinya. Di rakaat kedua nggak mesti kejar-kejaran. Inti daripada merapatkan adalah mengejar lurusnya saf. Intinya itu, intinya lurus. Ya, karena bahasanya fa inna taswiyatas shaf wa fi riwayatin fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah wa fi riwayatin min iqamatis shalah, karena lurusnya shaf termasuk menegakkan salat. Jadi begitu Pak ya, jangan alergi, jangan berlebihan. Ya. Tapi pastikan Anda punya kaki ketika harus berdekatan dengan saudaranya, jangan menzalimi, baik dengan menginjak atau kuku yang seperti vampir. Karena saya pernah mengalami ditekan begini, dia paham sunnahnya tekstual. Ya, akhirnya saya bilang, antum tahu nggak hadisnya walinu baina akhwaikum, berlemah lembut, jangan ditekan-tekan. Cukup didekatkan, tempel pun boleh, tapi nggak usah ditekan-tekan. Ya, ada lagi? Cukup? Sudah alarm? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.